Halo sahabat cerita Momo. Selamat datang kembali di channel penuh kisah inspiratif, kehidupan nyata, dan motivasi yang bisa menyentuh hati kita semua. Sebelum kita mulai, tulis dulu di kolom komentar nama kamu dan kota tempat kamu menonton. Kami ingin tahu, dari mana saja kisah ini menyentuh hati para pejuang kehidupan seperti kamu. Jangan lupa juga ya untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru dan penuh pelajaran hidup lainnya dari cerita Momo. Karena di balik setiap luka, ada kekuatan. Di balik setiap pengkhianatan, ada kebangkitan. Hari ini, kamu akan menyaksikan kisah nyata seorang wanita yang menemukan aib suaminya sendiri lewat CCTV di kos miliknya. Bersiaplah, karena kisah ini bisa mengubah cara pandangmu tentang kepercayaan dan pengkhianatan. Langsung saja kita mulai ceritanya. Namaku Rara, usia 34 tahun. Aku wanita biasa, bukan selebriti, bukan pula orang yang suka tampil di depan. Tapi satu hal yang kupunya adalah harga diri, dan pelajaran hidup yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Aku dibesarkan dari keluarga sederhana. Ayah dan ibuku adalah pejuang hidup yang mengandalkan satu-satunya usaha warisan turun-temurun, rumah kos kecil di tengah kota. Meski kecil, rumah kos itu punya 12 kamar dan selalu penuh sejak aku kecil. Dan sejak mereka meninggal, akulah satu-satunya yang mengelolanya. Tapi bukan itu yang jadi fokusku. Aku menikah dengan Doni, pria yang awalnya kukira baik dan bertanggung jawab. Penampilannya sederhana, bicaranya lembut, dan saat kami menikah, ia mendukung penuh keputusanku untuk menjalankan usaha rumahan dan tetap jadi ibu rumah tangga mandiri. Setelah menikah, aku tetap tinggal di rumah peninggalan orang tuaku, rumah utama yang tidak jauh dari kosan. Tapi karena semakin sibuk mengurus bisnis online dan banyak klien yang membutuhkan jasa desain yang kutekuni, aku pun mempercayakan pengelolaan kosan kepada seorang penjaga bernama Pak Ismail, yang sudah bekerja sejak zaman almarhum ayahku. Doni, suamiku. Ia terlihat seperti pria idaman di awal-awal pernikahan. Dia pintar mengambil hati keluargaku, baik di depan tetangga, dan tak pernah berkata kasar padaku. Tapi entah sejak kapan, perilakunya mulai berubah. Doni semakin sering pulang larut malam, bahkan kadang tak pulang sama sekali. Katanya ada proyek luar kota, kerjasama dengan temannya yang punya usaha konstruksi. Dan aku percaya. Aku terlalu percaya, mungkin. Aku pikir, sebagai istri, aku tidak boleh banyak curiga. Aku tak mau menjadi istri yang posesif. Bukankah suami juga butuh ruang? Lagi pula, kami belum dikaruniai anak meskipun sudah menikah 3 tahun. Jadi kuanggap Doni sedang mengejar karir agar kelak bisa mencukupi keluarganya. Sementara itu, hidupku sendiri sebenarnya cukup mapan. Selain mengelola kosan, aku juga menjalankan toko online yang makin hari makin ramai pelanggan. Aku menjual barang-barang home decor dan perlengkapan interior yang kudesain sendiri. Bahkan beberapa hasil kerjasama dengan vendor lokal sudah masuk ke beberapa marketplace besar. Alhamdulillah, meski sederhana, aku tidak pernah kekurangan uang. Aku tidak pernah pamer. Bahkan banyak orang mengira akulah yang hidup bergantung pada Doni. Padahal, sebaliknya. Setiap bulan, akulah yang diam-diam membayar cicilan mobil Doni, membayar asuransi, bahkan transfer untuk kebutuhan pribadinya tanpa ia minta. Aku ingin menjadi istri yang mendukung. Aku ingin membangun rumah tangga tanpa konflik dan saling curiga. Tapi, semua itu berubah total. Sore itu, aku duduk di depan laptop, mengerjakan desain baru untuk klien luar negeri saat tiba-tiba ada pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. Maaf Bu, saya nggak tahu harus ngomong ke siapa. Tapi saya kos di tempat Ibu. Di kamar nomor 7. Saya mau kasih tahu, di kamar 9 ada pasangan tinggal bareng tapi belum nikah. Laki-lakinya ngakunya duda, padahal sering bawa mobil bagus. Saya cuma takut kosan Ibu rusak namanya. Maaf sebelumnya ya Bu. Aku terdiam. Awalnya aku pikir ini hanya kesalahpahaman. Tapi pesan itu membuat dadaku sesak. Nomor 9? Bukannya kamar itu seharusnya kosong? Terakhir kali aku cek daftar penghuni lewat Pak Ismail, kamar itu sedang dalam proses renovasi ringan. Kenapa ada orang tinggal di situ? Dan siapa mereka? Malamnya aku tak bisa tidur. Aku hubungi Pak Ismail, tapi ia bilang tidak tahu soal pasangan itu.
Katanya kamar 9 hanya dipakai sesekali oleh tamu yang katanya temannya Doni. Aku makin bingung. Kenapa semua jadi membingungkan sekarang? Besoknya, aku coba mengalihkan pikiran. Tapi rasa tidak tenang terus menghantui. Aku mulai berpikir, bagaimana kalau ada yang menyalahgunakan kosanku? Bagaimana kalau tempat ini jadi sarang maksiat? Naudzubillah, aku tidak mau nama orang tuaku rusak hanya karena ulah tak bertanggung jawab. Aku mulai menyusun rencana. Tanpa memberitahu siapapun, bahkan tanpa memberitahu Pak Ismail, aku memanggil tukang servis CCTV kepercayaan lama keluargaku. Mas, saya minta tolong pasangin kamera CCTV kecil di lorong kos. Yang arah ke pintu kamar 7, 8, 9, dan 10. Tapi jangan sampai kelihatan ya. Saya cuma mau tahu siapa yang keluar masuk. Saya curiga ada yang salah, ucapku. Mas Budi hanya mengangguk dan setuju. Dalam waktu 2 jam, semua sudah terpasang dengan rapi. Tak ada yang tahu. Bahkan penghuni kos pun tidak menyadari kamera kecil itu sudah mulai merekam semua aktivitas di lorong malam itu juga. 3 hari kemudian, aku duduk di ruang kerja kecilku, membuka rekaman dari aplikasi yang sudah disambungkan ke laptopku. Dan saat itulah, duniaku seperti runtuh. Aku menyaksikan dengan mataku sendiri. Sosok itu adalah Doni, suamiku. Dia masuk ke kamar nomor 9, membawa kantong belanjaan. Dari arah berlawanan, seorang wanita mengenakan daster merah muda keluar dari dalam kamar, menyambutnya dengan senyum manja. Mereka bercanda, tertawa, dan masuk kamar bersama-sama. Dadaku seperti diremas. Tak cukup di situ. Malam berikutnya, wanita itu keluar membawa pakaian kotor, menyusuri lorong, mencuci di area belakang, lalu kembali lagi ke kamar. Seperti pasangan suami istri. Tapi itu bukan aku. Itu wanita lain. Di kos milikku sendiri. Di tempat warisan orang tuaku. Dengan suamiku. Tanganku gemetar. Hatiku sakit bukan main. Aku memutar ulang video itu berkali-kali, berharap aku salah lihat. Tapi tidak. Aku kenal betul postur Doni, cara berjalannya, bahkan suaranya terekam samar dari rekaman mikrofon kecil CCTV. Dia tinggal di sana. Selama ini, sementara aku di rumah. Setia, menunggu, percaya. Air mataku tumpah. Aku terisak, tapi cepat-cepat kubungkam tangisanku. Bukan karena malu. Tapi karena aku sadar, aku tidak boleh lemah. Tidak sekarang. Sejak hari itu, pikiranku tak lagi tenang. Wajah Doni dan perempuan itu terus terbayang dalam kepala. Setiap rekaman CCTV yang kutonton, hanya membuat dadaku semakin sesak. Mereka tertawa di lorong kosan milikku. Mereka hidup nyaman seperti pasangan sah. Di tempat yang seharusnya menjadi peninggalan suci dari almarhum kedua orang tuaku. Dan ironisnya, aku yang membiayai kehidupan mereka. Kupelototi wajah perempuan itu. Aku tak mengenalnya. Tapi ia terlihat begitu nyaman. Tak sedikit pun ia merasa bersalah. Bahkan dalam salah satu rekaman, dia terlihat mengelus perutnya yang sedikit membuncit. Hamil? Jangan bilang anak Doni. Hatiku makin remuk. Beberapa hari kemudian, aku mencoba menguatkan diri. Kutemui Pak Ismail, penjaga kos, dengan wajah tenang walau jantungku berdetak liar. Pak, akhir-akhir ini bagaimana keadaan kos? Ada keluhan? Tanyaku sambil pura-pura santai. Pak Ismail menggeleng. Nggak ada Bu Rara. Aman semua. Ya paling kemarin itu, kamar 9 sempat ribut sama kamar sebelah. Tapi udah diselesaikan. Kamar 9? Siapa yang tinggal di situ sekarang? Pak? Pak Ismail terlihat ragu. Itu, kayaknya temennya Pak Doni, Bu. Waktu itu Pak Doni sendiri yang bilang. Katanya butuh tempat sementara. Jadi saya nggak curiga. Aku tersenyum pahit. Dalam hatiku, amarah mulai membakar. Temannya? Iya, temannya di atas ranjang. Aku pamit, lalu kembali ke rumah. Malam itu, aku membuka pesan WhatsApp dari penghuni kamar 7. Nomornya masih kusimpan. Terima kasih ya Bu udah tanggepin pesan saya. Saya takut aja Bu. Soalnya si laki-laki itu galak banget. Sering teriak-teriak ke ceweknya, padahal perempuan itu lagi hamil. Saya kasihan.
Tapi juga takut kalau kosan ibu jadi jelek namanya. Saya nggak mau ikut campur terlalu jauh, tapi saya cuma bisa lapor ke ibu sebagai pemilik. Aku membaca pesan itu sambil menahan napas. Jadi, Doni tidak hanya berkhianat secara diam-diam, tapi juga tinggal di kosku sendiri, dengan perempuan lain, memerankan peran suami, dan bahkan memperlakukan perempuan itu kasar. Tanganku mengepal. Aku membalas singkat. Terima kasih sudah jujur. Jangan takut. Saya akan tangani baik-baik. Tapi mohon tetap jaga rahasia ini dulu ya. Penghuni itu mengiyakan. Aku tahu, dia hanya ingin tempat tinggal yang aman dan nyaman. Dan aku berjanji dalam hati, aku akan melindungi para penghuni kosan yang baik. Tapi aku juga akan menghancurkan mereka yang menyalahgunakan kebaikanku. Besoknya, aku terus memantau rekaman CCTV. Setiap sore, Doni datang dengan mobil yang aku belikan sendiri atas namaku. Ia menurunkan belanjaan, sesekali membawa baju baru. Perempuan itu menyambutnya dengan pelukan. Mereka makan bersama, dan masuk ke kamar 9. Berkali-kali. Seperti pasangan sah. Bahkan dalam satu malam, aku mendengar suara perempuan itu memanggil Doni dengan sebutan. Ayah. Ayah? Ayah dari anak dalam kandungannya? Atau, mereka pura-pura jadi keluarga demi terlihat normal di mata tetangga kos? Aku mulai merasa jijik. Jijik dengan Doni, jijik dengan kelemahanku yang selama ini menutup mata. Dan di saat itu juga aku sadar, aku tak bisa hanya mengandalkan CCTV. Aku harus mencari bukti lebih nyata. Aku harus tahu siapa perempuan itu. Dari mana asalnya? Apa latar belakangnya? Dan untuk itu, aku butuh bantuan yang lebih profesional. Malamnya, aku menghubungi temanku semasa kuliah, Maya, yang kini bekerja di sebuah firma hukum dan terkoneksi dengan tim investigasi pribadi. Kamu yakin gak cuma salah paham, Ra? Tanya Maya dengan suara hati-hati. Aku punya CCTV. Dan itu Doni. Suamiku sendiri. Dia tinggal bareng cewek lain di kamar kosku. Bahkan kayaknya cewek itu lagi hamil. Jawabku dengan suara gemetar, tapi penuh tekad. Maya langsung menyambungkan aku dengan kenalannya. Seorang penyelidik swasta bernama Bayu. Besoknya, Bayu datang ke rumah. Aku memberikan semua informasi. Alamat kos, wajah Doni, rekaman CCTV, dan catatan pembayaran rekening yang mencurigakan. Bayu mengangguk serius. Saya butuh waktu beberapa hari. Tapi saya janji, Bu Rara akan tahu semua. Siapa perempuan itu, dari mana asalnya, dan seperti apa permainan yang suami ibu sembunyikan. Aku menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Saya bukan ingin balas dendam. Tapi saya ingin mereka tahu, jangan main-main dengan kesabaran wanita yang diam. Hari-hari berikutnya kulalui dengan wajah tenang, meski badai terus mengamuk di dalam dada. Di depan Doni, aku tetap bersikap seperti biasa. Bahkan ketika dia pulang ke rumahku untuk sekadar mandi atau mengambil baju, aku menyambutnya dengan senyum, menyajikan teh hangat, dan menanyakan kabar. Maaf ya, aku sering lembur. Lagi banyak proyek, katanya. Aku hanya mengangguk dan berkata lembut. Iya, nggak apa-apa. Semangat ya, Mas. Di balik senyum itu, hatiku penuh luka. Tapi aku tahu, waktuku akan tiba. Beberapa hari kemudian, Bayu datang dengan membawa satu map tebal. Bu Rara, ini semua yang saya temukan. Tanganku gemetar saat membuka dokumen. Ada foto-foto Doni keluar masuk kosan. Ada rekaman suara. Ada identitas si perempuan. Namanya Meli, janda satu anak, pernah terlibat kasus perzinaan, dan sekarang tengah hamil muda. Dia sudah tinggal di kamar itu hampir setahun. Bahkan menggunakan nama samaran. Semua biaya ditanggung suami ibu. Termasuk uang untuk keperluan anak Meli yang tinggal bersama ibunya di luar kota. Aku menahan napas. Selama ini, Doni hidup di dua dunia. Dan aku hanya dianggap sebagai dompet berjalan. Bayu menatapku dalam. Bu Rara mau saya bantu proses hukum juga. Aku tersenyum pahit. Belum. Saya mau buat mereka merasakan malu terlebih dulu. Di depan banyak orang. Setelah itu, baru saya habisi semuanya. Bayu hanya mengangguk perlahan. Di dadaku,
Amarah mulai membakar tenang. Tapi kali ini, aku tidak akan meledak. Aku akan jadi api yang membakar mereka perlahan-lahan, di depan semua orang. Semenjak pemasangan CCTV selesai, aku mulai memantau aktivitas di kosan dari rumah. Semula, tak ada yang aneh. Para penghuni beraktivitas seperti biasa. Ada yang pulang kerja, ada yang ngopi di depan kamar, ada pula yang sering memesan makanan lewat ojek online. Semuanya tampak wajar. Namun sore itu, saat hujan turun perlahan dan angin semilir membelai jendela rumahku, aku duduk sendirian di ruang kerja. Aku membuka laptop dan iseng mengecek rekaman live dari CCTV kosanku. Pandanganku terpaku pada satu kamar di sudut lantai 2. Kamar itu sudah kusorot sejak kemarin karena tidak terdaftar atas nama siapapun. Aneh, tapi aku masih berpikir positif. Hari itu, pintu kamar terbuka. Dari rekaman CCTV, kulihat sosok pria keluar dari kamar dengan mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Ia tampak berjalan santai menuju dapur bersama seorang wanita muda berpakaian ketat. Awalnya aku tak menaruh curiga, hingga darahku seketika membeku. Pria itu adalah suamiku, Aldi. Dan wanita yang bersamanya, bukan aku. Tapi wanita muda, berambut panjang dengan gaya centil dan penuh make-up tebal. Wajahnya asing, tapi mereka terlihat sangat akrab. Bahkan, saat mereka berdiri di dapur kecil kosan itu, Aldi memeluk wanita itu dari belakang dan mencium lehernya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Tidak mungkin, bisikku pelan, mencoba menyangkal apa yang baru kulihat. Aku mengulang rekaman itu beberapa kali. Sama. Itu Aldi. Suamiku. Pria yang selama ini kupercayai, yang tidur di ranjangku, makan di rumahku, dan kucintai sepenuh hati. Tapi dia ternyata tinggal diam-diam di kosanku sendiri bersama selingkuhannya. Tanganku bergetar saat menggenggam mouse. Pikiran langsung melayang ke beberapa bulan terakhir. Aldi memang sering pulang larut, katanya kerja lembur. Beberapa kali juga ia izin menginap di rumah temannya jika ada proyek mendadak. Aku tak pernah mencurigainya. Aku terlalu sibuk mengurus pekerjaan, rumah, dan usahaku yang lain. Aku percaya padanya, mungkin terlalu percaya. Tuhan, ini mimpi buruk apa? Bisikku sambil memegang dada. Aku tak tahu harus tertawa, menangis, atau marah. Ironis. Suamiku berselingkuh di kosan yang aku miliki. Tempat yang ia anggap milik orang lain, padahal itu adalah hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun. Kosan itu adalah warisan orang tuaku yang telah kuperluas dan kelola dengan serius selama 5 tahun terakhir. Kupandangi layar laptop lagi. Tiba-tiba, terdengar suara dari CCTV. Ayang, enak tinggal di sini, ya? Tenang, sepi, dan gratis pula. Pemiliknya juga nggak pernah muncul-muncul. Wanita itu bicara sambil tertawa kecil, lalu menyender manja di bahu Aldi. Dan jawaban Aldi membuat kepalaku seperti ingin meledak. Iyalah. Makanya gua betah sama lo. Di rumah juga udah bosen sama bini gua, sok sibuk terus. Kalau lo kan ngertiin gua janji deh, nanti cerai sama dia, kita tinggal berdua aja. Mau? Wanita itu tersenyum lebar. Deal? Tapi gua nggak mau tinggal di rumah lo yang jelek itu, ya. Kosan ini aja udah enak. Rumah lo yang jelek itu. Hatiku serasa ditusuk. Itu rumah yang kubangun sendiri. Dari hasil jualan online, dari bisnis makanan ringan, dari kerja lembur, dari jatuh bangun mempertahankan usaha. Dan sekarang, disebut jelek oleh wanita yang merebut suamiku? Aku memejamkan mata. Air mata jatuh tak tertahan. Namun bukan air mata karena cinta. Tapi air mata karena dihina. Karena dikhianati. Malam itu aku tak bisa tidur. Kutonton rekaman mereka berdua sepanjang malam. Ternyata sudah berbulan-bulan mereka tinggal di situ. Bahkan sudah seperti suami istri. Membawa barang-barang pribadi, pakaian, bahkan alat masak. Aku mulai mengumpulkan semua rekaman, menyimpan dalam folder khusus berlabel, bukti perselingkuhan Aldi. Esoknya, aku langsung meminta asistanku, Mbak Winda, untuk mencari tahu lebih dalam soal siapa wanita itu. Berbekal wajah dari CCTV, Mbak Winda melakukan penelusuran lewat media sosial, aplikasi pencari wajah,
dan juga bertanya pada beberapa penghuni kosan yang dekat dengan kamar itu. Dan hasilnya mengejutkan. Wanita itu bernama Vina, 26 tahun. Mantan pramuniaga butik yang pernah bekerja di mall. Kini sudah tidak bekerja, katanya dibiayai oleh kekasihnya. Orang-orang mengenalnya sebagai wanita yang cepat akrab dengan pria dan sering gonta-ganti pasangan. Beberapa penghuni kosan bahkan sudah curiga, tapi tidak berani melapor karena tidak tahu siapa pemilik kosannya. Aku tersenyum tipis. Mereka tidak tahu kalau aku pemilik tempat itu. Dalam hatiku mulai tumbuh sebuah rencana. Aku tidak akan langsung marah. Tidak akan mengusir. Tidak akan bertindak gegabah. Karena kali ini, mereka harus kubuat malu. Bukan hanya keluar dari hidupku, tapi juga dari harga dirinya sendiri. Malam itu hujan turun deras. Di balik rintik hujan yang menetes di kaca jendela, aku duduk di depan layar laptop yang menampilkan tampilan CCTV dari kosan milikku. Tangan ini sempat gemetar, dan jantungku berdetak tak karuan. Tapi aku berusaha menenangkan diri. Aku mempercepat rekaman beberapa hari terakhir. Kosanku memang cukup ramai, 10 kamar, dan semuanya penuh. Tapi hari itu fokusku hanya pada kamar nomor 7. Kamar itu, menurut laporan pengurus kos, sering terdengar suara laki-laki dan perempuan tertawa mesra. Katanya, pasangan itu jarang keluar dan selalu menutup pintu rapat-rapat. Beberapa penghuni sudah merasa risih. Kupasang CCTV tanpa sepengetahuan siapapun, bahkan pengurus kos sendiri. Aku butuh bukti sebelum mengambil tindakan. Aku tak ingin gegabah. Saat rekaman malam kelima ku tonton dengan teliti, aku melihat seorang pria membuka pintu kamar 7. Ia keluar sebentar, membawa kantong plastik. Ketika kamera menangkap jelas wajahnya, dek, tanganku langsung menutup mulutku sendiri. Itu Dimas, suamiku. Aku terpaku. Tak salah lagi. Aku mengenal gerak tubuhnya, senyum miringnya, bahkan cara dia menatap sekitarnya yang penuh kehati-hatian. Itu Dimas, suami yang pulang hanya 2 kali seminggu dengan alasan kerjaan menumpuk dan proyek di luar kota. Lalu, dari dalam kamar, keluar seorang perempuan berambut panjang, berpakaian tidur tipis. Rika. Astaga, perempuan itu, sahabat lamaku dulu, yang pernah jadi bridesmaid di pernikahan kami. Kini wajahnya terlihat berbeda, tapi aku ingat senyum sinisnya saat dulu menggoda Dimas secara terang-terangan di pesta kecil kami. Kupikir itu hanya candaan. Mereka tinggal bersama di kosanku hampir setahun. Tangisku pecah. Air mata tumpah tak tertahan. Bukan hanya karena dikhianati, tapi karena kebodohanku sendiri. Aku terlalu percaya, terlalu baik, terlalu sabar. Kupeluk tubuhku sendiri yang gemetar. Selama ini aku menabung, mengatur kosan, memantau semua dari balik layar, berpura-pura jadi istri yang tak peduli. Dan kini, hatiku serasa robek. Tapi aku tahu, aku tak boleh tenggelam terlalu lama dalam sakit hati. Aku harus balas. Namun bukan balas dengan teriakan atau air mata. Aku akan balas dengan bukti. Dengan cara elegan. Dengan kehancuran mereka. Keesokan harinya, aku menyusun rencana. Pertama, aku menghubungi pengurus kos dan menanyakan siapa yang menyewa kamar 7. Ternyata, kamar itu disewa atas nama Ayu. Identitas palsu. Nomor KTP tidak cocok dengan database. Tapi pembayaran selalu tepat waktu. Bahkan sering lebih. Aku tahu Dimas yang membayarnya. Dan ia terlalu percaya diri bahwa aku tidak akan pernah tahu, karena aku jarang datang langsung ke kosan. Tak kusangka, tempat yang aku rawat dan kelola diam-diam selama ini, justru menjadi sarang perselingkuhan mereka. Malamnya, aku memutar kembali rekaman CCTV. Kali ini, aku merekam ulang bagian penting ke dalam flash disk. Adegan Dimas mencium Rika di depan pintu. Adegan mereka berdua tertawa sambil memasak. Adegan Dimas tidur tanpa baju dan Rika memeluknya dari belakang. Lengkap. Itu cukup menjadi bukti kuat di pengadilan. Aku memandangi foto pernikahan kami yang masih tergantung di ruang tamu. Wajahku terlihat bahagia di hari itu, mengenakan kebaya putih dan senyum penuh harapan. Kini, harapan itu hancur. Tapi aku tahu, aku masih punya harga diri. Aku masih punya martabat.
Aku bukan wanita lemah. Beberapa hari berikutnya, aku bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Dimas masih mengirim pesan seperti biasa. Sayang, minggu ini aku harus keluar kota ya. Proyek belum kelar. Bohong. Dia pasti sedang bersama Rika di kamar kos itu. Aku menjawab singkat, hati-hati ya. Jangan capek. Dalam hatiku, aku tertawa sinis. Karena minggu depan, aku punya kejutan untuknya. Kejutan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Di hari Sabtu, aku datang ke kosanku. Kali ini dengan dandanan yang berbeda. Rambutku tergerai rapi, aku memakai blazer dan celana panjang elegan. Seperti bos properti pada umumnya. Beberapa penghuni kos menyapa, tak tahu bahwa aku adalah pemiliknya. Pengurus kos pun terkejut melihatku datang langsung. Ada yang bisa saya bantu, Bu Rara? Tanyanya gugup. Aku tersenyum, hari ini saya ingin mengunjungi semua kamar. Inspeksi kecil saja. Ada keluhan dari beberapa penghuni soal kamar 7. Saya ingin lihat langsung. Langkahku mantap menuju kamar itu. Kupastikan kamera kecil di tasku merekam semuanya. Bukti ini akan sempurna. Tok tok tok. Pintu dibuka perlahan. Dan saat wajah Rika muncul, dia membeku. Matanya membesar. Rara? Aku tersenyum tipis. Hai. Sempat kangen aku nggak? Sebelum dia bisa menutup pintu, aku dorong perlahan dan masuk ke dalam. Dimas sedang duduk di dalam, hanya mengenakan celana pendek. Ia kaget bukan main. Ra? Ngapain kamu di sini? Aku melangkah pelan, melihat sekeliling kamar itu yang seperti rumah kecil. Peralatan masak, barang-barang pribadi. Semuanya seperti rumah tangga. Wah, lengkap ya. Romantis juga. Udah berapa lama tinggal di sini? Tanyaku dengan nada tenang, padahal dadaku sudah sesak. Dimas mencoba berdiri dan menutup tubuhnya. Rara, aku bisa jelasin ini. Aku mengangkat tangan. Gak perlu. Aku udah nonton semuanya. This Steffi. Mau lihat? Kuserahkan flash disk ke Dimas. Wajahnya langsung pucat. Selamat ya, rumah kecil kalian ini ternyata milik aku. Jadi, bisa dibilang, kalian numpang selingkuh di rumahku sendiri. Lucu ya? Rika menunduk. Maaf, Ra, aku nggak bermaksud. Aku memotong, simpan, maaf MU untuk neraka. Kau tidur dengan suami orang. Di rumah milik istri sahnya. Aku berdiri tegak. Lalu mengeluarkan satu map merah. Ini surat gugatan cerai. Sudah kuurus. Dimas, kamu tinggal tanda tangan. Dimas bergetar. Rara, kamu nggak bisa? Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Aku menatapnya tajam. Baik-baik? Setelah kamu tidur dengan wanita lain di tempat yang aku bangun dari kerja kerasku sendiri? Di belakangku? Aku berdiri dan melangkah keluar. Sebelum pergi, aku menoleh sekali lagi. Oh ya, mulai bulan depan, harga sewa kamar ini naik. Dan untuk penyewa dengan identitas palsu, silakan angkat kaki. Hari ini juga. Aku keluar dari kamar itu dengan dada tegak. Di belakangku, Rika menangis dan Dimas terduduk lesu. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Mereka belum tahu, kejatuhan mereka baru saja dimulai. Hari-hari berlalu setelah aku melihat sendiri rekaman CCTV yang mengguncang hatiku. Rasanya seperti ditikam berulang kali, tapi aku tidak mengizinkan diriku jatuh lebih dalam. Aku menahan setiap rasa perih yang menghantam dada ini, menahan setiap tangis yang ingin pecah, hanya agar aku bisa berpikir jernih. Mereka, suamiku Arman dan wanita itu, Rika, tinggal di salah satu kamar kos milikku, kamar nomor 7. Kamar yang kuingat betul dulunya ditempati oleh seorang mahasiswi yang pindah, karena katanya tidak tahan dengan penghuni baru yang terlalu mesra setiap malam. Kini aku tahu siapa mereka. Aku tidak langsung bertindak. Bagiku, rasa malu dan sakit hati itu harus kubayar dengan langkah yang lebih elegan, lebih menusuk dari sekadar marah-marah di depan umum. Aku ingin membuat mereka sadar bahwa yang mereka lukai bukan wanita bodoh. Suatu sore, aku datang ke kosan dengan pakaian sederhana, membawa makanan ringan dan kopi sachet,
seolah hanya ingin bertamu dan menyapa penghuni kosan. Karyawan kosku, Mbak Yani, sedikit heran melihat kedatanganku yang tiba-tiba. "Loh, Bu Rara, tumben mampir sore-sore," sapanya sambil menghentikan aktivitas menyapu halaman. Aku tersenyum tipis. "Iya, Mbak Yani, kepikiran aja, sudah lama nggak mampir. Mau lihat-lihat kondisi aja." Aku mengamati sekitar, mata ini terus mencari keberadaan mereka. Dari balik jendela kecil kamar nomor 7, kulihat siluet wanita yang tengah merapikan rambutnya di depan kaca. Arman keluar beberapa menit kemudian, masih mengenakan kaos oblong dan celana pendek. "Lihat, Mbak. Mereka enggak tahu kalau aku yang punya tempat ini," gumamku dalam hati, menahan perasaan yang berkecamuk. "Aku minta daftar penghuni yang terbaru dari Mbak Yani." Dengan sedikit akting, aku bertanya, itu yang kamar nomor 7 siapa ya? Kok kayaknya aku enggak pernah lihat." Mbak Yani menjawab santai, "Itu Mas Arman, kerjaannya katanya marketing freelance gitu, Bu. Sama pasangannya, Rika. Kayaknya belum nikah deh, tapi tinggal bareng. Orang-orang juga udah pada bisik-bisik. Saya sih ya diam aja, Bu." Hatiku mencelos lagi. Jadi bahkan mereka tidak mengaku sebagai suami istri? Arman bahkan menggunakan nama palsu, bukan nama lengkap, dan tidak mencantumkan status menikah. Marketing freelance, aku menahan tawa getir. Arman selama ini mengaku masih kerja kantoran, pulang malam karena lembur. Bahkan beberapa kali bilang sedang training keluar kota. Rupanya dia sedang berakting, menyulap dirinya menjadi pria bebas, seolah lajang, untuk hidup nyaman di kos milikku bersama pelakor. Malam harinya, aku memutar ulang rekaman CCTV lagi. Tapi bukan hanya itu. Aku sengaja pasang mic tambahan di dekat kamar mereka, dan dari sana suara-suara percakapan mereka sungguh membuat perutku mual. "Aku bersyukur bisa tinggal sama kamu, men. Walaupun bukan rumah mewah, tapi setidaknya kita bebas dari istri kamu itu. Aku benci dia, sok kaya, sok suci," ujar Rika dengan tawa merendahkan. Arman tertawa. "Iya, aku juga udah muak sama dia. Ngatur-ngatur terus, gaya ibu-ibu sukses. Padahal, ya cuma warisan kos-kosan itu aja." Jantungku serasa berhenti berdetak. Kos-kosan itu memang awalnya warisan orang tuaku. Tapi aku sendiri yang merintis bisnis properti di atasnya, yang membuatnya jadi ramai dan bernilai. Mereka bahkan menertawakan kerja keras dan perjuanganku. Namun aku masih menahan diri. Aku mulai merancang langkah-langkah pembalasan dengan teliti. Aku ingin membongkar semua kemunafikan itu di depan orang-orang yang mereka kenal. Aku ingin mereka tahu, mereka tidak bisa menari-nari di atas kehormatan orang lain tanpa menerima akibatnya. Langkah pertama, aku kumpulkan bukti. Semua rekaman, dari CCTV, percakapan, hingga foto-foto aktivitas mereka di kosan, aku simpan rapi. Termasuk nota belanja dan resi makanan yang dikirim atas nama Arman dan Rika, dengan alamat kosanku. Semuanya akan jadi peluru. Langkah kedua, aku konsultasi dengan pengacara. Aku tahu betul, sebagai istri sah, aku punya kekuatan hukum. Dan sebagai pemilik tempat tinggal mereka, aku juga punya hak sepenuhnya atas keberadaan mereka di sana. Kalau ibu punya semua bukti ini, kita bisa masukkan gugatan perceraian dan sekaligus gugatan perdata, karena suami ibu sudah tinggal bersama wanita lain secara tidak sah, kata pengacaraku sambil menandai beberapa berkas penting. Aku hanya mengangguk pelan. Aku tidak ingin memenjarakan mereka. Tidak sekarang. Tapi aku ingin mereka jatuh, di depan semua orang. Di tempat yang tidak bisa mereka sembunyikan lagi. Satu malam, aku sengaja datang ke kosan tanpa memberitahu. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Aku datang bersama 2 pengacara dan 1 petugas keamanan pribadi. Pura-pura hanya ingin inspeksi, kami mendatangi kamar mereka dengan sopan. Tok tok tok. Dari dalam terdengar suara langkah tergesa. Siapa malam-malam begini? Saat pintu dibuka, Arman dan Rika berdiri mematung melihatku. Aku, dengan setelan jas krem dan sepatu hak tinggi, berdiri tenang di depan mereka. Tatapanku tajam, tidak lagi seperti Rara yang dulu mereka remehkan. "Selamat malam, penghuni kamar nomor 7, ucapku datar. "Saya pemilik kosan ini, sekaligus istri sah dari Arman.
Dan saya datang untuk mengakhiri semua kebohongan. Rika langsung mundur, wajahnya memucat. Arman terbata-bata. Rara ini, gak seperti yang kamu pikir. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Sudah cukup, Arman. Saya sudah tahu semuanya. Bahkan sudah melihat semuanya selama berbulan-bulan. Saya cuma ingin kamu tahu bahwa sandiwara kalian sudah selesai. Suasana tegang. Rika seperti ingin kabur, tapi pengacara dan satpamku menutup jalan. Aku menatap Arman lurus. Aku akan ajukan cerai. Dan kalian, silakan keluar dari tempat ini. Hari ini juga. Seketika penghuni kos lainnya mulai berkerumun. Beberapa bahkan merekam diam-diam. Drama ini tersebar dengan cepat, dan pagi harinya, video itu sudah viral di media sosial lokal. Arman dan Rika pun menjadi bahan olok-olokan. Pantas tiap malam berisik. Ternyata itu suami orang. Ya Allah. Hebat ibu kosnya, elegan banget caranya balas dendam. Sementara itu aku pulang dengan tenang. Tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi amarah. Aku telah mengembalikan martabatku sendiri, dengan caraku. Tapi kisah ini belum berakhir. Karena kehidupan mereka setelah ini akan berubah 180 derajat. Sudah 3 hari berlalu sejak aku memasang CCTV tersembunyi di kosan milikku. Aku tak bilang siapa-siapa. Bahkan pada pengelola kosan, Pak Dani, aku hanya beralasan untuk keamanan karena banyak laporan barang hilang. Namun, niatku sebenarnya bukan hanya itu. Ada desas-desus yang mengusik batinku. Dan pagi itu, aku memutuskan membuka rekaman CCTV dari malam sebelumnya. Duduk di ruang tamu rumahku dengan laptop di pangkuan, tanganku sedikit gemetar saat memutar file video. Klik. Video mulai berjalan. Tampak halaman depan kosan, cukup sepi. Lalu kamera berganti ke lorong dalam. Dan di detik ke-58, aku melihat sosok yang tak asing. Pria berbaju abu-abu, santai, membawa kantong plastik isi makanan. Wajahnya, aku terdiam. Itu Dimas. Suamiku. Aku memperbesar layar, dan jantungku seperti disayat pisau. Ya, itu dia. Dengan langkah tenang, dia berjalan menuju kamar nomor 6B, kamar yang memang katanya sering tertutup dan jarang keluar penghuninya. Dan belum sempat aku menarik napas tenang, muncul seorang wanita dari dalam kamar. Mengenakan piyama tipis, rambut digerai, tersenyum menggoda. Itu Clara. Aku hafal wajahnya. Perempuan yang pernah jadi rekan kerja Dimas, dan aku curigai sejak lama punya hubungan lebih. Tanganku langsung menutup mulut. Clara menarik tangan Dimas masuk ke kamar. Lalu pintu menutup. Dan kamera merekam suara samar percakapan mereka. Sayang, kamu lama banget sih. Aku kangen. Maaf, aku mampir ke Alfamart dulu. Kamu suka teh kotak, kan? Suara tawa mereka. Suara kecupan. Suara kebersamaan seperti pasangan yang sudah lama hidup bareng. Aku tak sanggup. Air mataku jatuh deras. Sudah hampir setahun mereka tinggal di kosanku sendiri, dan aku tak tahu apa-apa. Rumah tanggaku ternyata sudah hancur sejak lama. Hanya aku yang menyangkal. Suamiku. Pria yang selama ini tinggal seatap denganku, yang memanggilku istriku. Ternyata punya istri, lain hanya 3 kilometer dari rumah kami. Aku menggigit bibir, berusaha mengendalikan emosi. Tapi itu belum seberapa. Aku memutar rekaman beberapa hari sebelumnya. Di situ terlihat Dimas menyapu halaman kos, membantu Clara menjemur pakaian, bahkan terlihat akrab dengan beberapa penghuni lain. Mereka hidup seperti pasangan suami istri. Aku mendengar seorang penghuni kos berseloroh. Wah, Kak Dimas dan Kak Clara romantis banget sih. Kapan nikah? Dan Clara menjawab, udah nikah dong, cuma belum resepsi. Hatiku remuk. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di ruang kerja, menghapus foto-foto kenangan di ponsel. Menyusun bukti rekaman, menyimpan semua file dengan rapi. Aku harus mempersiapkan langkah berikutnya. Tak bisa gegabah. Aku tak mau hanya menangis dan marah. Aku ingin mereka tahu sakitnya dikhianati, dan lebih dari itu, aku ingin mereka malu. Pagi harinya, aku bertemu Pak Dani di kosan. Ada yang bisa saya bantu, Bu Rara?
Aku tersenyum. Pak Dani, boleh saya minta tolong ya, minggu depan, kita adakan acara kecil di halaman kosan. Saya mau kasih penghargaan untuk penghuni paling rajin bayar tepat waktu. Pak Dani tertawa. Wah, ide bagus, Bu. Nanti saya bantu siapkan kursi dan konsumsi ya. Boleh. Tapi tolong, khusus penghuni kamar 6B, jangan diberitahu ya. Saya ingin buat kejutan. Pak Dani mengangguk. Siap, Bu. Rencana mulai berjalan. Seminggu kemudian, aku menyebar undangan kecil ke semua penghuni kosan. Clara pun mendapat undangan, meski dia tak tahu bahwa dia justru bintang utama dalam drama ini. Aku juga mengundang beberapa teman dan keluarga, termasuk beberapa rekan kerja Dimas yang dulu satu kantor denganku. Dan satu hal lagi, aku mengundang Dimas dengan pesan singkat. Datanglah ke acara kecilku, aku ingin memberimu kejutan. Malam menjelang acara, aku berdiri di depan cermin. Mengenakan dress formal sederhana berwarna krem, rambutku ditata elegan. Tak ada air mata, tak ada keraguan. Aku, Rara, siap membongkar semua kebusukan mereka. Aku berbisik pada diriku sendiri, besok, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Dan mereka akan menyesal seumur hidup mereka. Hari-hari setelah aku melihat rekaman CCTV itu tak pernah lagi sama. Ada rasa perih yang menggantung di dada. Tapi aku menahan semuanya, demi rencana yang lebih besar. Di luar rumah, aku tetap terlihat tenang. Tapi di dalam hati, badai tak henti mengguncang. Aku hanya butuh satu hal, keadilan untuk diriku sendiri. Hari itu, aku kembali ke kosan. Bukan untuk mengawasi, tapi untuk menggali lebih dalam. Aku butuh tahu, apa sebenarnya yang terjadi selama ini. Kenapa mereka bisa tinggal di sana selama hampir setahun? Tanpa aku tahu, aku menyamar. Pakai masker dan jaket besar. Aku pura-pura jadi calon penyewa yang sedang survei kamar. Dan di sanalah aku melihat mereka berdua. Mereka keluar dari kamar kos dengan santainya, tertawa, saling menggandeng tangan. Wajah suamiku terlihat segar, seolah tak punya dosa. Sedangkan wanita itu, si pelakor bernama Mei, berpenampilan seperti istri sah. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan daster yang entah kenapa, membuat dadaku mendadak sesak. Itu daster milikku dulu. Mereka benar-benar hidup seperti pasangan suami istri di kosanku sendiri. Malamnya, aku tak bisa tidur. Aku menyalakan kembali rekaman CCTV. Kuulang momen-momen mereka tertawa, bercumbu, bercanda. Di ranjang yang dulu kubeli dengan susah payah. Aku menangis. Tapi air mata ini tak kubiarkan mengalir terlalu lama. Air mata ini harus dibayar mahal oleh mereka. Keesokan harinya, aku mendatangi sahabat lamaku, Mita. Dia adalah pengacara dan pernah bilang padaku, kalau kamu butuh bantuan, bilang aja. Aku siap. Dan hari itu aku bilang, aku butuh bantuin ceraiin suamiku. Tapi sebelum itu, aku pengin dia tahu rasanya dihancurkan pelan-pelan. Dia harus tahu, apa rasanya jadi aku. Mita menatapku dalam. Oke. Kita main cerdas, Ra. Tapi hati-hati. Jangan sampai mereka tahu kamu sudah tahu. Aku mengangguk. Dan rencana besar pun dimulai. Beberapa hari berikutnya, aku sewa petugas teknisi untuk masang CCTV tambahan, yang lebih canggih. Bahkan bisa merekam suara dengan jelas. Posisi kamera disesuaikan agar bisa merekam semua sudut. Sekarang, aku bukan cuma punya bukti visual, tapi juga audio. Dan disitulah aku mendengar pengakuan yang menghancurkan hati ini sepenuhnya. Aku seneng banget tinggal di sini, Mas. Mantan istrimu itu bodoh banget. Nggak sadar rumah kosan ini milik dia, padahal surat-suratnya masih ada namanya. Itu suara Mei. Lalu terdengar suara suamiku, Tio, dengan tawa rendah yang menjijikkan. Tenang aja. Kalau dia tahu, udah dari dulu dia ngamuk. Tapi dia itu polos. Gampang dibohongi. Lagian, rumah ini juga dulu kubilang rumah warisan keluarga. Bukan dari dia. Hatiku hancur. Rupanya, selama ini dia menjual cerita dusta ke wanita itu. Memutarbalikkan semuanya. Dan ketika aku mendengar bagian berikutnya, tubuhku langsung gemetar menahan amarah.
Kalau udah dapat surat cerai, aku minta kamu jadi istri resmiku ya, Mei. Nanti kosan ini atas nama kita. Kita urus suratnya pelan-pelan. Aku janji. Masa sih, Mas? Beneran? Ih, Mas tuh romantis banget. Malam itu, aku duduk di depan laptop, membuka folder rekaman, menyusun potongan demi potongan video, menggabungkannya jadi satu video utuh, tanpa editan dramatis, tanpa narasi tambahan. Cukup bukti visual dan suara. Lalu aku unggah video itu ke Google Drive, dengan judul yang tak bisa mereka sangkal. Bukti suamiku berselingkuh dan tinggal di kosan milik istrinya sendiri. Aku siapkan surat cerai. Kudatangi pengadilan agama. Dan kuurus semuanya diam-diam. Seminggu berlalu. Saat semuanya siap, aku hubungi pihak kosan lewat asistennya. Kukatakan bahwa aku akan mengadakan rapat mendadak dengan seluruh penghuni, dengan alasan pembaruan data dan syarat kontrak. Semua penghuni berkumpul. Dan saat mereka sudah duduk manis, aku datang mengenakan blazer hitam. Riasanku natural tapi tegas. Rambutku ditata rapi. Di tanganku, kutenteng laptop dan proyektor kecil. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Rara. Pemilik kosan ini. Semua menoleh. Termasuk mereka. Mei langsung pucat. Tio bahkan seperti tak percaya. Wajahnya seketika berubah. Panik, kaget, lalu malu. Hari ini, saya tidak hanya ingin memperbarui data, tapi juga ingin memperkenalkan sesuatu. Kusambungkan proyektor. Dan video itu pun diputar di dinding ruangan. Semua orang terpaku. Ada yang menutup mulut. Ada yang menggeleng tak percaya. Tio dan Mei langsung berdiri. Wajah mereka merah padam. Hentikan, kamu nggak berhak. Justru aku sangat berhak. Potongku tajam, karena kosan ini milikku. Dan kamu, Tio, adalah suamiku. Tapi mulai hari ini, kita bukan siapa-siapa lagi. Kuserahkan surat cerai. Tio menunduk. Tak mampu berkata. Mei mencoba melangkah pergi, tapi para penghuni kosan sudah menatap mereka dengan jijik. Mulai besok, kalian harus angkat kaki dari sini. Kalian tidak pantas tinggal di tempat ini. Hari itu, aku merasa bebas. Bukan karena membalas mereka, tapi karena akhirnya aku bisa menghargai diriku sendiri. Aku memilih berdiri, bukan mengemis. Aku memilih melepaskan, bukan terus menggenggam yang menyakitkan. Dan satu hal yang tak akan kulupakan. Kadang pengkhianatan bukanlah akhir, tapi awal dari kebangkitan. Aku pulang ke rumah malam itu, sambil menatap langit. Langit malam begitu cerah. Dan untuk pertama kalinya, hatiku ikut cerah juga. Pagi itu udara terasa lebih segar dari biasanya. Tapi bukan karena cuaca, melainkan karena hatiku, yang sudah bulat dan tegas. Hari ini, aku akan mempertemukan mereka semua. Suamiku, si pelakor, keluarga besar, dan teman-teman kantor Raffi. Aku ingin semuanya tahu siapa sebenarnya mereka. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi luka yang kupendam. Yang ada hanya kebenaran yang akan kuungkap. Aku duduk di ruang tengah rumah dengan tenang. Mengenakan blus putih elegan dan celana kain hitam. Riasanku sederhana, tapi menegaskan kewibawaanku sebagai istri yang sudah terlalu lama diam. Di hadapanku, layar laptop terbuka. Video dari rekaman CCTV sudah siap ditayangkan. Sudah datang semua, Bu? Tanya asistenku, Sari, yang hari ini sengaja kuberi tanggung jawab untuk mengatur acara pertemuan ini. Aku mengangguk pelan. Biarkan mereka duduk. Kita mulai sebentar lagi. Ruang tamu kosanku hari ini dipenuhi orang-orang. Ada keluarga besar Raffi, termasuk ibunya yang selama ini selalu memandangku rendah. Ada juga beberapa rekan kantor Raffi yang kuundang secara pribadi. Mereka heran kenapa tiba-tiba aku mengundang mereka ke kos-kosan yang sebelumnya tidak pernah kutunjukkan. Tak lama, datanglah Raffi bersama perempuan itu, Dina, si pelakor berkedok wanita manis. Mereka datang dengan wajah sedikit panik melihat semua orang berkumpul. Tapi mereka masih bisa tersenyum, berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Ada apa ini, sayang? Tanya Raffi dengan suara pelan saat ia menghampiriku. Aku tidak menatapnya.
Hanya mempersilakan dia duduk di kursi yang sudah disiapkan. Kursi itu berada tepat di depan layar yang akan menampilkan semua kebusukan mereka. Aku minta kalian semua duduk dan diam. Hari ini, aku ingin membagikan sesuatu yang selama ini aku simpan. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menunjukkan kebenaran. Kataku tenang tapi tegas. Mereka semua saling pandang. Beberapa sudah mulai curiga. Bahkan Ibu Raffi terlihat resah. Aku menekan tombol play di laptop. Tayangan dimulai dari video malam-malam ketika Raffi masuk diam-diam ke kamar di kos-kosan itu. Ada suara tawa kecil Dina. Ada pelukan. Ada ciuman. Ada semua hal yang selama ini mereka sembunyikan dari dunia. Semua direkam oleh kamera tersembunyi yang kupasang secara diam-diam. Ruangan mendadak sunyi. Wajah Raffi memucat. Dina tampak mencoba menunduk, menutup wajah dengan tangan. Apa-apaan ini, Raffi? Suara keras datang dari pamannya. Ini nggak seperti yang kalian lihat. Raffi berusaha membela diri. Tidak seperti yang kami lihat. Kamu tinggal satu atap dengan perempuan lain hampir setahun. Bahkan saat masih jadi suami istri dengan Dinda, bentak adik kandung Raffi yang ikut hadir. Dina mulai menangis, mencoba membuat drama. Tapi tak ada yang peduli. Selama ini aku diam bukan karena bodoh. Tapi karena aku ingin tahu sampai di mana kamu akan berani menghancurkan pernikahan ini. Raffi, aku berkata sambil menatapnya langsung. Mataku tidak berkedip. Dan hari ini, aku hanya ingin kalian semua tahu siapa sebenarnya Raffi dan wanita yang dia banggakan ini. Ibu Raffi yang selama ini sering menyalahkanku justru terlihat sangat malu. Ia tidak bisa berkata-kata. Beberapa kerabat mulai menggelengkan kepala, mencibir, dan perlahan-lahan mulai meninggalkan ruangan. Aku malu punya keponakan seperti kamu, ujar pamannya dengan marah. Ini aib keluarga, tambah bibinya. Raffi hanya terdiam. Dina bahkan mencoba keluar dari ruangan, tapi pintu masih terkunci. Sari sengaja mengunci pintu agar tidak ada yang kabur sebelum aku selesai. Aku sudah siapkan surat cerai. Kita bercerai hari ini juga, Raffi. Semua ini sudah cukup. Harta, rumah, bisnis, kos-kosan, semuanya atas namaku. Kamu tidak akan membawa apa-apa. Bahkan baju di tubuhmu pun bisa jadi bukan milikmu. Aku berdiri dan menunjukkan map merah yang berisi surat cerai dan berkas hukum lainnya. Raffi tampak syok. Wajahnya benar-benar hancur. Apa? Kamu serius? Suara Raffi parau. Aku tidak pernah sejelas ini dalam hidupku. Silakan kamu lanjutkan hidupmu bersama wanita itu, tapi tidak dengan uangku, tidak dengan hartaku, dan bukan dengan nama baikku. Aku melangkah keluar dari ruangan, diikuti tepuk tangan kecil dari dua orang rekan kerja Raffi yang ternyata selama ini sudah mencurigai hubungannya dengan Dina. Aku bangga padamu, Din. Akhirnya kamu berani, kata salah satu dari mereka. Aku hanya tersenyum kecil. Sekarang saatnya aku menyelamatkan diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, semua orang mulai tahu tentang skandal ini. Kos-kosanku menjadi perbincangan di media sosial setelah video pengakuan dan permintaan maaf Raffi tersebar. Tapi tak ada yang peduli. Raffi dan Dina diusir dari kos karena kontraknya sudah kuputus. Mereka pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota, hidup seadanya. Tanpa pekerjaan tetap, tanpa keluarga yang mendukung, dan tanpa reputasi yang bisa dibanggakan. Sementara aku mulai dari awal. Dengan damai, dengan tenang, dan dengan harga diri yang tetap utuh. Pagi itu, matahari baru saja menyapa bumi ketika aku memulai langkah terakhir dari rencana yang selama ini kususun dengan diam-diam. Semalaman aku tidak bisa tidur, bukan karena cemas, tetapi karena rasa lega yang tak terbendung. Sudah cukup semua luka yang mereka torehkan padaku. Hari ini, semua akan kubalikan pada mereka. Aku datang ke kosanku mengenakan pakaian terbaikku. Setelan blazer putih tulang dan celana panjang berwarna senada, heels mungil, dan rambut yang ditata rapi. Hari ini aku bukan lagi istri yang tertunduk menangis karena dikhianati. Hari ini, aku adalah pemilik kos yang tegas dan istri sah yang akan memperjuangkan harga dirinya. Sesampainya di depan kosan, suasana masih sepi. Namun, aku sudah menyiapkan semuanya. Aku menghubungi semua penghuni kos melalui grup WhatsApp dan meminta mereka hadir untuk pertemuan darurat. Aku katakan bahwa ini penting,
menyangkut ketertiban dan kenyamanan semua penghuni. Tepat pukul 10 pagi, semua penghuni sudah berkumpul di aula kecil di lantai bawah. Termasuk Raka dan perempuan yang selama ini jadi duri di pernikahanku, Siska. Wajah mereka santai, bahkan Siska sempat menyapaku dengan senyum tipis penuh ejekan. Tapi aku tak membalas, hanya menatap datar. Tunggu saja, batinku. Aku mengumpulkan kalian semua di sini karena ada hal sangat penting. Selama ini aku diam, tapi sekarang saatnya semua tahu kebenaran. Beberapa waktu lalu, ada laporan dari penghuni kos yang merasa terganggu dengan aktivitas tak pantas di kamar salah satu penghuni. Sebagai pemilik kos, aku bertanggung jawab, maka aku pasang CCTV diam-diam. Ruangan mulai gaduh. Beberapa langsung bisik-bisik. Raka dan Siska mulai gelisah. Dan, setelah kulihat rekamannya, aku sangat terkejut. Aku menatap mereka tajam. Karena ternyata yang melakukan hal tak senonoh itu adalah suamiku sendiri dan wanita selingkuhannya. Semua langsung heboh. Siska memucat, Raka menunduk. Aku berdiri dengan tenang, menekan remote dan menyalakan layar LCD portable yang telah kusiapkan. Aku memutar cuplikan video yang memperlihatkan Raka keluar dari kamar mandi hanya mengenakan handuk. Lalu Siska datang dan mereka berpelukan mesra. Para penghuni kos langsung menutup mulut, ada yang merekam, ada yang ternganga tidak percaya. Kalian lihat sendiri, kan? Aku berkata lantang. Selama ini mereka tinggal di sini tanpa sepengetahuanku, tanpa membayar uang sewa, dan lebih parahnya lagi, mereka adalah pasangan selingkuh. Raka masih berstatus suamiku, tapi hidup seperti pasangan sah dengan wanita lain. Wajah Raka merah padam. Siska mencoba berdiri dan membela diri. Kamu nggak berhak menyebar video itu. Oh, aku punya hak penuh. Ini properti milikku, dan kalian tinggal di sini tanpa izin dan melanggar norma. Justru aku bisa tuntut kalian atas pencemaran nama baik properti kosanku dan perzinaan. Suasana makin panas. Para penghuni langsung menjauh dari mereka berdua. Ada yang berkomentar, pantesan tiap malam berisik. Yang lain menimpali, ternyata laki-laki beristri. Aku menatap mereka berdua dengan dingin. Raka, kamu pikir kamu bisa selingkuh diam-diam? Kamu pikir aku istri bodoh yang gak peka? Kamu lupa aku ini bukan perempuan lemah. Aku membiayai hidupmu selama ini, aku yang kerja banting tulang. Dan kamu malah tinggal gratis di kos milikku bersama pelakor murahan ini. Siska berdiri dengan marah. Hei, jangan seenaknya ngomong. Diam kamu. Aku bentak. Kamu pikir dengan wajah manis kamu bisa curi suami orang dan tinggal gratis di tempatku? Hah? Dari mana harga dirimu? Semua penghuni menatap mereka dengan jijik. Mereka benar-benar dipermalukan. Raka mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur. Kita selesai. Hari ini juga aku ajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dan semua video ini sudah kuarsipkan, lengkap dengan bukti foto dan percakapan kalian. Aku juga akan laporkan kalian atas tindakan asusila di tempat kos yang merugikan reputasi bisnisku. Raka panik. Dian, jangan begini. Kita bisa bicara baik-baik. Kita sudah terlalu lama baik-baik tapi kamu yang hancurkan semuanya. Kataku tegas. Sekarang kamu rasakan bagaimana dipermalukan seperti aku dulu waktu tahu suamiku tidur dengan perempuan lain. Aku tinggalkan mereka berdua yang terduduk lemas di lantai. Aku tahu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Dalam hitungan jam, aku keluarkan mereka dari kos. Barang-barang mereka kuletakkan di depan gerbang. Mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang, dan reputasi mereka hancur di mata semua orang. Sementara aku, akhirnya bisa bernapas lega. Luka ini mungkin belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku sudah membuktikan bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa diinjak seenaknya. Aku bangkit, aku melawan, dan aku menang. Malam itu, aku berdiri di tengah aula hotel tempat biasa aku mengadakan rapat dengan tim properti dan kontraktor. Namun malam itu, bukan untuk rapat. Aku sengaja mengundang seluruh pengurus kos, tetangga sekitar kos, dan beberapa keluarga serta teman dekat, termasuk para penghuni kos. Di layar besar, aku memutar ulang rekaman CCTV yang mengguncang hidupku, rekaman yang menampilkan suamiku, Dani, dan pelakor yang selama ini ia sembunyikan,
tinggal di kos milikku. Kos yang aku bangun dari keringat dan usahaku sendiri. Suasana seketika hening. Wajah semua orang memucat melihat adegan-adegan tak senonoh itu. Beberapa menutup mulut, yang lain menggelengkan kepala. Di sudut ruangan, Dani berdiri terpaku bersama Reni, si pelakor yang selama ini bersembunyi di balik wajah manis dan pura-pura polos. Aku tak pernah menyangka. Suaraku terdengar tegas, menggema di seluruh aula. Kos yang selama ini aku kelola dan rawat, justru dijadikan sarang perselingkuhan oleh orang yang aku percayai. Dan lebih dari itu, oleh suamiku sendiri. Reni mulai menangis, mungkin berharap ada yang membelanya. Tapi tidak ada. Bahkan beberapa penghuni kos yang sebelumnya kenal baik dengannya langsung menjauh. Dan kamu, Dani, aku memandangnya tajam. Selama ini kamu diam-diam menyewa kamar dengan nama palsu, pakai nama adikmu agar tak ketahuan. Uang sewa kamu bayar dari mana? Dari uangku juga kan? Uang yang kuberikan dengan penuh kepercayaan? Dani tak menjawab. Tangannya bergetar. Ia menunduk. Sudah cukup, ucapku sambil mengangkat map coklat berisi dokumen. Ini surat cerai. Aku tidak ingin menjadi istri dari pria yang tega menghancurkan kepercayaan, apalagi mempermalukanku seperti ini. Aku sudah siapkan semuanya. Tidak perlu proses panjang. Tanda tangani sekarang. Aku meletakkan map itu di atas meja panjang di tengah ruangan, bersama pena emas yang selama ini selalu aku pakai untuk tanda tangan kontrak bisnis. Mata Dani berkaca-kaca. Ia tak bergerak. Apa kamu mau aku putar semua rekaman sisa yang lebih parah lagi di depan orang-orang? Bentakku. Perlahan Dani maju. Ia buka map itu, melihatnya sebentar, lalu tangan gemetarnya mengambil pena. Beberapa detik kemudian, tanda tangan itu terukir. Hitam dan jelas. Aku menarik napas lega. Mulai hari ini, kita bukan siapa-siapa lagi. Kau dan pelakor itu bisa pergi dari hidupku. Tapi satu hal yang pasti, kalian akan menyesali ini seumur hidup. Reni menggenggam lengan Dani. Kita pergi aja, Mas, tempat ini gak butuh kita. Namun sebelum mereka pergi, salah satu tetangga kos berteriak, sebentar, jangan pergi dulu. Bu Lala ini pemilik kos yang sudah bantu banyak orang, dan kalian malah mencoreng nama baiknya. Pantas ditampar pakai sendal jepit. Semua tertawa. Reni berlari keluar sambil menangis. Dani menyusul dengan wajah merah padam. Tak ada lagi harga diri yang tersisa untuk mereka. 6 bulan kemudian, aku duduk di teras rumahku yang tenang di pinggiran kota, ditemani secangkir teh dan suara burung pagi. Kehidupanku kini lebih damai. Aku lebih fokus pada bisnis, dan kini kos-kosanku makin berkembang. Banyak yang minta masuk karena tahu aku adalah pemiliknya. Dari kabar terakhir, Dani dan Reni hidup berpindah-pindah. Mereka sempat menumpang di rumah teman, lalu kontrakan murah. Dani kehilangan pekerjaannya karena terbukti menipu data pribadi perusahaan. Sementara Reni, hidupnya tak lebih dari bayang-bayang pelakor yang gagal. Kadang aku masih merasa getir, tapi aku tak menyesal. Aku bangga karena tak membalas dengan kekerasan, tapi dengan elegan dan tegas. Aku memilih harga diriku, dan itu tak ternilai. Aku menatap langit, senyum kecil tersungging di bibirku. Terima kasih, Tuhan sudah membukakan mataku lewat CCTV. Siapa sangka, kamera kecil itulah yang menyelamatkan masa depanku. Sahabat cerita Momo, dari kisah ini kita belajar bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Saat kamu dikhianati, jangan terburu-buru membalas dengan emosi. Jadilah kuat, sabar, dan ambil langkah yang tepat. Biarkan mereka yang jahat jatuh, karena ulah mereka sendiri. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Tulis di kolom komentar, aku tim istri tangguh dari kota kamu, biar kita saling semangatin satu sama lain. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya, hanya di cerita Momo Hati Merah 2. Wah, sungguh luar biasa ya perjalanan hidup wanita ini. Dikhianati, dibohongi, dan dikhianati oleh suami yang seharusnya menjadi pelindung, justru malah tinggal bersama pelakor di kosan miliknya sendiri. Tapi, lihat bagaimana ia membalikkan keadaan. Dengan keberanian, kecerdasan, dan keteguhan hati, ia berhasil membuat suami dan pelakor itu malu di depan banyak orang dan menceraikan mereka. Kini,
Mereka hidup menderita dan sengsara, sementara sang wanita melanjutkan hidupnya dengan tenang, damai, dan lebih bahagia. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya dari cerita Momo. Tulis di kolom komentar ya, nama kamu dan kota asal kamu, biar kita makin dekat. Contoh, aku Rina dari Surabaya, hadir. Kami tunggu ya. Dan ingat, setiap wanita berhak untuk bahagia dan dihargai. Jangan pernah biarkan orang lain menginjak harga dirimu. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Cerita Momo, kisah nyata penuh inspirasi.